Shalom. Wonderful to be back here again. Ya, kami mengucap syukur kami ada lagi di sini. Since about 6 or 7 years ago, I came here for the very first time. Ya, kita sudah 7 tahun sebelum ini kita sudah sering kedatang ke Manado, tapi baru sekarang kami ada di tempat ini. Thank you, Pastor Mary. Makasih buat Ibu Gembala yang boleh mengundang kami di sini. It's an honor and a privilege to be here tonight. Ya, jadi sangat kami rasa terhormat kami ada melayani di tempat ini malam ini. Praise the Lord, see you in good health and strong. Ya, terima kasih kami boleh melihat Ibu yang kasih, sehat dan kuat. Hallelujah. Haleluya. Tonight, before we begin, shall we just bow our head and close our eyes as we pray? Ya, jadi sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Father, tonight we thank you for this time that we are here. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Engkau bawa kami di tempat ini. Thank you, Lord, that you are the God of possibilities, God. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak ada mustahil bagi Engkau. There's nothing is impossible with you. Ya, tidak ada mustahil bagi Engkau. Every word from you, Lord, there is power. Ya, bahwa setiap firman daripada Engkau memiliki kuasa To break down every yoke, God. untuk menghancurkan setiap beban-beban, To tear down every wall, God. untuk menghancurkan setiap benteng-benteng. Obstacles that the enemy is putting in front of your people. Dan setiap penghalang-penghalang yang dibawa musuh terhadap kami. For your arms are short and we can lift up each and every heart of God that is here tonight, Lord. Dan Tuhan dengan pertolongan-Mu kami bisa mengangkat hati kami kepada Engkau. Whatever the situation is, Apapun situasi kami, it is never above you, Lord. You are above all. ya tidak ada sesuatu pun yang di bawah Engkau, semua Engkau ada di atas segalanya. And we give thanks to you tonight. We give praise to you. Tuhan, kami bersyukur kepada malam hari ini, kami mau memuji, mengucap syukur. Come, Holy Spirit. Mari Roh Kudus, Speak to each and every heart. berbicara kepada setiap hati kami. The word of truth will find a dwelling place in our hearts, Lord. Tuhan, biarlah kebenaran itu boleh memasuki setiap hati kami. It will bring light, Sehingga kebenaran itu membawa terang, bring peace, membawa damai, and will bring life. dan membawa kehidupan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Well, tonight, I'm very glad also that I have my wife with me. Ya, malam hari ini saya datang dengan istri saya. I'm going to understand my wife. Ini istri saya, Kumlin. We have been married for 42 years. Kami sudah menikah untuk 43. 42 tahun menikah. 43 tahun. Praise the Lord for His grace and goodness. Ya, terpuji Tuhan semua kebaikannya dalam hidup kami. You know, when we read the Bible, read the scriptures about Jesus, Kita akan baca firman Tuhan tentang Yesus. This one? No. we find that every word that talks about Jesus, Ya, kita menemukan bahwa segala sesuatu yang berbicara tentang Yesus, the things that He's done, segala sesuatu yang Dia kerjakan, that He's spoken, firman Tuhan dia sampaikan. it's not just knowledge for us. It's just not knowledge for us. Nah, itu bukan cuma sekedar sebuah pengetahuan buat kita. It is a revelation to us Itu merupakan suatu pewahyuan untuk kita who God the Father really is. yang menunjukkan siapa sebenarnya Allah Bapa itu. Because in the Gospel of John, Karena di dalam kitab Yohanes, Jesus said the Son, Jesus can do nothing by himself. Yesus katakan anak manusia tidak bisa melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. And he can only do what he sees the Father does. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa lihat dari Bapa. Whatever the Father does, the Son will also do. Nah, apapun yang Bapa kerjakan, maka anak itu akan lakukan. Jesus came to do his Father's will, Jadi Tuhan Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa, not his own. bukan dari dirinya sendiri. The Father sent him. Ya, Bapa yang telah mengutus dia. And he speaks of what the Father has taught him. Ya, jadi dia menyampaikan apa yang disampaikan Bapa kepada dia. And his disciple Philip asked him, show us the Father. Ya, satu kali murid-murid dia bertanya,
Tuhan tunjukkanlah siapa itu Bapa. Jesus' reply was, if you have seen me, you would have seen the Father. Tuhan menjawab mereka, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. And that's how we grow in our relationship with God the Father, because as we look at what Jesus did and what He says. Ya, jadi sebagaimana kita bertumbuh di dalam kehidupan kita, kerohanian kita bersama dengan Tuhan. So this night, as we shared message, this is a very complex that we will dwell on. Ya, jadi malam hari ini firman Tuhan ini sangat konteks sekali untuk disampaikan. Okay. 50 years ago, Uh, 50 years, 50. 15 tahun yang lalu there was a city in Russia, ada sebuah kota di Rusia, and there was this mother that was with her daughter or son in the hospital that night. ya, dan ibu ini dia punya anaknya itu ada di rumah sakit. She was staying overnight to care for her child. Ya, di sepanjang malam dia mengawasi anaknya yang sedang sakit. In the middle of the night, Pada suatu malam, di tengah malam, she heard some sound coming from another room. ya, dia dengar sebuah suara yang datang dari ruangan sebelahnya. She don't know what exactly those sounds were. Ya, She doesn't know what those sounds were about. ya, dia sebenarnya tidak tahu apa sebenarnya suara itu. She walked over and had a look. Jadi dia pergi melihat apa yang sedang terjadi. This sound came from a room. Came from a room. The sound came from a room. Ya, dan dia datang di sebuah ruangan. And when she went inside, Ketika dia masuk ke dalam, she realized it's a room for all the newborn babies. ya, di ruangan itu tempat anak-anak bayi yang baru lahir. And the noise came from all these little babies. Noise. Ya, dan bunyi itu, suara-suara itu keluar dari mulut anak-anak bayi ini. When she looked at them, Ketika dia memandang mereka, she realized that all the babies have a tape over their mouth. ketika dia lihat mereka, semua bayi itu mulutnya itu ditutup dengan plester, disumpal. And so the nurses, because the baby tried to cry, but no sound came out, and so there were a lot of funny noises. Jadi ketika anak-anak itu berteriak, nggak ada suara keluar, tapi suaranya kayak suara aneh karena kan mulut ditutup. And so this lady in the mother was horrified. Ya, dan ibu ini dia sangat ketakutan melihat keadaan ini. She went to look for a nurse. Dan dia lari untuk mencari perawat, Brought her to the room. dan dia bawa perawat itu di ruangan itu. Asked the nurse, why all the baby have a tape over their mouth? Dan dia katakan, kenapa mulut bayi itu kok disumpal, di plester? And then say, oh, because we don't have enough nurses in the hospital. Karena dan perawat ini bilang, kami tidak punya cukup perawat di rumah sakit ini. I'm only one who needs after so many. Saya satu-satunya perawat yang harus mengawasi begitu banyak orang. Only father can do that. Ya, saya tidak ada waktu untuk mempedulikan anak-anak ini. So I put a tape on the mouth. Ya, saya tutup mulut mereka dengan plester. Mother got angry. Nama ibu ini marah sekali. That is very dangerous. Dia bilang, ini sangat berbahaya. Because everyone will say, ask her to take out. Ya, dia bilang, dia minta supaya plester itu dibuka dari mulut bayi-bayi itu. So the nurse took out. And the mother went back to her daughter. Nah, dan kemudian mulut bayi itu dibuka plesternya dan ibu ini kembali ke ruangannya. And a few hours later, again she heard the noise. Tapi berapa jam kemudian dia dengar lagi suara yang sama. When she went there, Ketika dia tiba di tempat itu, all the babies again have tape. ya, kembali semua mulut bayi itu disumpal dengan plester. So she took the phone and she recorded the video. Kemudian dia rekam, ambil video dari bayi-bayi itu. Came out on the internet. Dan dia kirim itu ke internet. Everybody that saw it, write a lot of comment. Ya, dan semua orang seluruh dunia memberikan komen yang negatif tentang keadaan ini. It's dangerous to the child. Ya, ini sangat berbahaya buat seorang anak. Mothers, sometimes the child vomit, right? Sorry. The child sometimes they vomit. Ya, kayak kita tahu kan bayi kadang-kala dia harus suka muntah. And because of the tape covering them, it choke them and they can die. Ya, dan saudara kalau dia mau muntah sebenarnya, tapi karena disumpal mulutnya, ya dia bisa tertelan dan tersedak dan dia bisa mati. Then some doctors begin to write. Dan kemudian ada seorang dokter yang mulai menulis, So it's not only physically endanger the baby,
Ya, dan ini dia bilang tidak hanya berbahaya secara fisik, This killing has already caused severe damage to the baby's psychology. ya, dan ini bukan cuma apa yang merusak secara tubuh, tapi secara kejiwaan sudah merusak anak bayi itu. And they will grow up with this mentality. Dan anak bayi ini akan bertumbuh dengan apa yang mental seperti itu. Some of them will develop funny personality. Some of them will grow up having funny, very weird personality. Ya, dan biasanya ada beberapa mungkin dari bayi ini akan bertumbuh berkembang menjadi orang yang mungkin kelihatan aneh. Because one of the basic needs of a human being Jadi ingat ya, salah satu kebutuhan dasar umat manusia is to be heard yaitu untuk didengarkan, and to be seen. untuk dilihat. Imagine if you go to a place, nobody sees you, as if you don't exist. Ya, dan mungkin ketika kita pergi ke suatu tempat dan tidak ada seorang pun yang melihat kita, And when you want to talk to somebody, nobody wants to hear you. ya, dan mungkin orang mungkin berbicara dengan orang lain tapi mereka tidak berbicara dengan kita. You won't like it Kita tidak suka kan seperti itu, benar nggak? because you are not recognized as a person. Ya, karena mereka tidak mengenali kita sebagai sebuah pribadi. How does a baby communicate to you? Nah, bagaimana seorang bayi bisa berkomunikasi dengan kita? By crying. Dengan menangis. Hungry, they cry. Mereka lapar, mereka menangis. Sick, they cry. Mereka sakit, mereka menangis. Dirty themselves, they want to get to change, they cry. Ya, mereka buang air besar atau kecil, mereka menangis. But when they cry, nobody comes. Tapi ketika mereka datang, menangis kita yang datang, They don't feel like nobody loves them, nobody wanted them. ya, dan mereka akan merasakan bahwa tidak ada yang menginginkan mereka, tidak ada yang mengasihi mereka. And as they grow up, they will melt before in their thinking, in their emotions. Nah, anak yang bertumbuh dan mengalami seperti ini akan bertumbuh dewasa dengan pengalaman seperti ini. And sometimes the enemies of our soul, that's the devil himself. Ya, jadi kita lihat ya, musuh di dalam jiwa kita adalah iblis. That's what we like to do. Nah, ini yang dia suka lakukan. To put a tape on our mind. Dia taruh pleasure di mulut kita. What I mean is that when you pray, actually God is not hearing you. Maksud saya di sini begini ya, ketika kita berdoa dia mulai bilang, Tuhan tidak mendengar karena berdoa. Put a tape shame over your mouth. Dia taruh pleasure, rasa malu di mulut saudara. You have so much pain in your heart. Saudara mungkin merasakan banyak luka di dalam hati. You don't dare to tell other people. You don't. You don't dare to tell other people. Ya, mungkin kita tidak perlu menceritakan kepada orang lain. Voices will tell you, nobody will understand you. Ya, dan ada suara mulai bilang, tidak ada orang bisa mengerti engkau. Ya, kamu itu sendirian. Nobody wants you because you're so different from everybody else. Ya, kamu itu tidak ada yang suka engkau karena kamu lain dari yang lain. Last year, I met a young lady. Tahun lalu saya bertemu dengan seorang perempuan muda Because the mother asked us to go and pray for her. karena ibunya meminta kami untuk datang untuk mendoakan dia. Because the mother told us that whenever she always feels very negative about herself. She feels negative about herself. Ya, karena gadis ini dia selalu berpikiran negatif tentang dirinya sendiri. Sometimes she gets very emotional. Kadang-kala dia merasa sangat emosi. What she did was she will cut herself. Ya, apa yang dia lakukan, dia mulai memotong tangannya. And then she will have to go to the hospital. Dia harus ke rumah sakit. And then when she get emotionally upset or disappointment, Dan ketika dia merasa sangat kecewa, sangat kecewa, she will again cut herself. ya dia mulai kembali memotong tangannya. She will miss school a lot of time. She will not able to attend school many times. Ya, jadi dia banyak kali tidak ke sekolah karena hal ini. When we talk to her, she was so beautiful. She start crying. Ya, dan ketika kami berbicara dengan dia mulai menangis. And not only crying, she would shake and tremble. Bukan cuma menangis, tapi dia mulai gemetar. When I look at her hand, Ketika saya melihat tangannya, and here, it was line. ya sepanjang tangannya ini penuh dengan sayatan-sayatan pisau atau apa. Because there was so much pain in her. Ya, karena ada begitu banyak luka di dalam hatinya.
I guess nobody understands what is troubling her. Ya, dan saya rasa tidak ada orang yang mengerti apa sebenarnya penyebab dari hal ini. And as we talk to her, Tapi ketika kami mulai berbicara dengan dia, one thing across my mind is that was that I think was the father left home and never come back when she was young. ya, dan seperti ada hikmat yang Tuhan berikan kepada saya bahwa anak ini ketika mungkin dia masih kecil, bapaknya meninggalkan keluarganya dan tidak pernah kembali ke rumah. And I guess as a young child, you cannot say, is there something wrong with me? My father ran away. Nah itu mungkin ketika dia masih anak-anak dipikir mengapa ayah saya itu lari seperti itu. When she asked the mother, Ketika dia tanya ibunya, the mother didn't tell her what's wrong. Mother said, we don't know. ya karena ibunya tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dia cuma bilang kami tidak tahu. And there are people like this that go through pain or disappointment, all the struggle, all the day. Ya, dan saudara, orang yang mengalami seperti ini, dia akan mengalami rasa luka hati, pergumulan yang ada di dalam hatinya. So tonight, let's turn to Luke Mari kita buka di dalam kitab Lukas, chapter 7, Lukas 7, verses 11 to 17. Luke chapter 7. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Can we read together? Bentar. Read. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Kita bisa baca bersama-sama? Boleh? Sudah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusuk keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh daerah dan di seluruh daerah sekitarnya. This came up from a community called Nia. This story came up from a community called Nia. Ya, ini cerita dari daerah yang bernama Nain. Nia means a pleasant place, nice place. Ya, Nain berarti tempat yang menyenangkan. The story that we just read Cerita yang baru kita dengarkan, is not so nice. It's not so nice. ya cerita tadi tidak begitu menyenangkan. Because in fact it was double tragedy. Karena cerita tentang tragedi. Because first we talk about this lady who was a widow. Pertama, cerita tentang seorang ini dia janda. A lady who probably lost her husband at a very young age. Ya, ini seorang wanita yang sudah janda, masih sangat muda. And this would actually disadvantage her emotionally. Nah, hal ini sangat yang mempengaruhi dia secara emosi. Because the man she once loved is no longer around with her. Ya, orang yang sangat dia kasihi sudah tidak lagi bersama-sama dengan dia. And also financially. Dan juga secara keuangan. Because now she has to bear the burden of raising the child and care for the family. Ya, jadi dia harus membesarkan anaknya dan harus menghidupi keluarganya. And then it's socially disadvantage. Socially. Dan secara kehidupan sosial, Because neighbors will know when they gossip,
Ya, tentulah paling banyak orang ya gosip-gosip tentang ibu ini. But maybe she never comforted herself. Dan mungkin dia seperti menghibur dirinya sendiri. This child, Karena dia punya anak laki-laki. the fruit and a reminder of the marriage that she once had. Ya, dia untuk mengingatkan dia bahwa dia pernah menikah berumah tangga. And the whole focus is probably on this child. Nah, mungkin fokusnya kepada anak laki-lakinya ini. And that's to raise this child to be a grown-up man. Dia memberikan yang terbaik buat anak laki-lakinya sehingga dia bertumbuh dewasa dengan baik. And one day, be able to look after her. Dan mungkin ketika dia sudah besar, dia bisa merawat dia ketika sudah tua. Maybe a mother should think, oh, one day she probably will have a family of his own. Ya, dan dia mulai berpikir bahwa satu kali kelak anaknya akan menikah. And then she will have grandchildren running around. Dan dia mungkin juga akan punya anak-anak. But now, Tapi sekarang all is gone. semua harapannya hilang. The very hope that she had Harapan satu-satunya yang dia miliki. is on death. Semuanya tidak ada. The Bible tells us here, she was on her way out to bury his child. Nah, di cerita ini dimatakan dia sedang berjalan mengantar anaknya untuk dimakamkan. And then, as she was going out, Dan ketika dia sedang berjalan keluar, the scripture tells us that Jesus and the disciple was coming in. dan ketika dia sedang berjalan, Yesus dan murid-muridnya sedang hampir berpapasan dengan dia. And the Bible tells us here that Jesus saw her. Nah, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus memandang dia. I'm not sure whether she saw Jesus. I'm not sure whether this lady saw Jesus. Saya enggak yakin kalau perempuan ini bisa ada lihat Tuhan Yesus waktu itu. Jesus saw her. Tapi Yesus melihat dia. You see, in the scripture, a lot of people come to Jesus for help. Ya, kita lihat ya di Alkitab ada banyak sekali orang datang kepada Yesus untuk minta tolong. Some came looking for Jesus. Ya, bahkan Came looking for Jesus. dia datang berbondong-bondong untuk bertemu Yesus. This leper said, Jesus, you are willing, you can heal me. Ya, seorang pesakit kusta dia bilang, Tuhan, kalau engkau mau menyembuhkan aku, engkau bisa sembuhkan. You know, Jesus healed him. Dan kita tahu Yesus menyembuhkan orang kusta itu. When people came, do not go to meet Jesus. Ya, dan orang yang lumpuh ketika bertemu Tuhan Yesus, But he has 4 good friends. ya, sorry. This man has 4 good friends. Ya, dan orang ini punya 4 teman yang lain. These 4 friends brought him up to the roof and lowered him down. Ya, dan orang ini karena dia tidak bisa bertemu dengan Yesus, teman-temannya ini membawa dia ke atap loteng dan kemudian mereka menurunkan orang lumpuh ini di depan Yesus. Healing, the power to heal was in the end. Jesus only got something up and made him walk. Dan karena ada kuasa kesembuhan di sana sehingga orang ini bisa disembuhkan. But this widow, I'm not sure whether she saw Jesus. Nah, orang ibu janda ini saya yakin dia tidak lihat kepada Tuhan Yesus. Maybe she did. She saw Jesus. Maybe she saw Jesus. Mungkin juga dia bisa lihat Yesus. The word is still there. Dan buat dia sudah terlambat. The young man was really dying. Sampai anak so mati. And since that time, I have never heard somebody came and cried. Karena pada masa itu belum pernah mereka mendengar bahwa seorang dibangkitkan dari antara orang mati. This is the time of Elijah. Nobody has heard anymore. Iya. He raised him again. Ya, jadi pada masa itu belum pernah ada kabar bahwa orang dibangkitkan dari antara orang mati. What's the point? Nah, bagi dia, por apa le so mati? And the Bible tells us Jesus saw. Tapi pada waktu itu Tuhan memandang dia. And the word saw in the original language is horau. Horau. The original language. Harau. Horau. Harau. Jadi memandang dalam bahasa aslinya dikatakan harau. It means it doesn't mean you saw something, but it doesn't matter to you. You walk off. Ya, dan bukan memandang cuma ya, mungkin memandang ya. Enggak ada apa-apanya. When you pass by a plant, you say, oh, that's a plant. Ya, jadi mungkin ketika kita lihat ada tanaman, oh itu ada tanaman. Bible tells us when Jesus saw her, Tapi di sini dikatakan ketika Tuhan Yesus melihat dia, his heart was moved with compassion.
Hati Tuhan Yesus tergerak dengan rasa belas kasihan. And to understand this kind of compassion, Untuk mengerti belas kasihan yang Tuhan Yesus miliki ini, we need to read through the Gospels. ya kita perlu membaca keseluruhan Injil itu. And you find that every time when the heart of Jesus moved with compassion, Nah, kita akan menemukan ketika hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, you find that he don't just feel sorry for the people. dia tidak cuma merasa, aduh kasihan nih orang ini kan. Maybe he just cry a bit. Mungkin dia hanya menangis sebentar, You find that something in him just moved. tapi kita mendapati bahwa sesuatu yang bergerak di dalam hati Tuhan. He's touched not just the heart, but the whole being. Bukan cuma hati Tuhan yang tergerak, tapi seluruh keberadaannya itu seperti digerakkan. Just like the blind man came to him, and Jesus with compassion touched their eyes, healed them. Ya, dan ketika seorang datang minta tolong kepada Tuhan, dia berdoa menjamah orang itu dan orang itu sembuh. When he saw many people come waiting to hear him, Ya, dan banyak orang sedang menunggu untuk mendengarkan dia. they're hearing him for long hours in the sun, under the sun. Ya, dan mereka sudah menanti dia berjam-jam di bawah matahari. Jesus told his disciples, "You feed them because I feel compassionate towards all of them." Dan Tuhan katakan kalian harus memberi makan mereka. Saya berbelas kasihan kepada orang-orang ini. Because when Jesus saw all these people coming after him, Ya, dan ketika Tuhan Yesus memandang orang-orang ini datang kepada dia, Jesus said, "They are like sheep without a shepherd. They are like sheep." ya, mereka itu seperti domba yang tidak ada gembalanya. And he told the disciples, pray that the Lord will send out more. Dan dia katakan Tuhan berdoa biar Tuhan mengirim penuai-penuai buat wayan ini. In the body, Jesus was only one man. Ya, sorry. In the body, Jesus was only one man. Di dalam tubuh Yesus cuma seorang laki-laki. He can only do so many. Dia tidak bisa melakukan hal yang banyak. In his heart, he wishes many people will join him, participate Amen. in reaching out to his people. Amin. Dan dia berdoa biar Tuhan kirim penuai-penuai untuk menuai sebanyak-banyaknya jiwa bagi kerajaan Tuhan. To further understand how compassionate Jesus is, Kalau kita bisa mengerti betapa berbelas kasihannya Tuhan terhadap orang-orang, let's turn to Luke. Let's turn to Luke chapter 13. kita lihat di Lukas 13. We're going to read from verse 10 to 16. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Shall we read it? 10 to 16. Okay. Nah, itu sisinya. Oke, kita baca sama-sama ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 16. Yeah. Ayat sampai 16. Kita baca sama-sama, sudah? Dapat semua? Oke, kita baca ya. 3. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh bis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" This woman was crippled for 81 years. Ya, di sini dikatakan perempuan ini sudah bungkuk selama 18 tahun. And for 80 years, she walked into the synagogue and walked out. Ya, jadi selama 18 tahun dia datang di
bait Allah, dan kemudian dia pulang dengan punggung yang bungkuk. Orang-orang biasa melihat dia ketika dia datang. Nobody said anything. Nobody said anything. Tidak ada seorang pun mengatakan apa-apa kepada perempuan ini. Nobody did anything. Tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu buat perempuan ini. Dan pada saat itu Yesus sedang mengajar di bait Allah. When Jesus saw her, Dan ketika Yesus memandang perempuan ini, he was so driven in his heart. ya, dan apa ya, hatinya begitu tergerak oleh belas kasihan. He called her come. Dia memanggil perempuan itu datang. He told her, woman, you are set free from your infirmity. Dan dia katakan, hai perempuan, engkau telah sembuh dari penyakitmu. Immediately, she straightened up. Dan tiba-tiba perempuan yang bungkuk tadi, dia bisa berdiri dengan tegak. I pray that none of the people that comes to our door with problems, pain, they may walk in and out without noticing, without us noticing them. Sorry. I pray that nobody walk in and out of our doors, walk in and out of our doors. Anybody. Ya, siapapun yang datang dan pergi, And have pain and burdens, mereka punya luka, mereka punya beban. but nobody noticed them. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti atau melihat keadaan mereka. They came in the same way, they walk out the same way. Ya, mereka datang dengan beban yang sama, kemudian mereka pulang juga dengan beban yang sama. The second she saw her, Tapi pada saat ketika Yesus memandang perempuan ini, ya, Yesus katakan, hai perempuan, engkau disembuhkan dari penyakitmu. immediately she straightened up. Ya, dan tiba-tiba wanita yang bungkuk tadi dia bisa berdiri dengan tegak. And the scripture tells us here, the religious leader all got angry with Jesus. Ya, dan kita lihat di sini bahwa orang-orang Yahudi pada waktu ini sangat marah tentang hal ini. Why? Because it was Sabbath day. Nah, mereka katakan, mengapa ini kan hari Sabat? I don't know whether they were using that as an excuse or as a reason. Ya, saya tidak tahu apakah mereka lakukan hal ini karena ada alasannya atau mungkin ada alasan yang lain. An excuse because they couldn't do anything. Ya, mungkin mereka tidak melakukan apapun. But the reason was, oh, Jesus, there's 6 days for you to heal her. Ya, mereka katakan, Yesus kan ada 6 hari untuk bisa bekerja. Why must you do it on Sabbath day? Mengapa harus hari Sabat? You see, the reason why they say this. Saudara lihat ya, alasan mengapa mereka katakan seperti ini. To the Jews, if you are sick and you are almost dying, then you can come for help. Ya, jadi bagi orang Yahudi ketika mereka sakit, kalau sudah mau hampir mati, ya orang bisa ke dokter. But if you are sick of fever, headache, you wait to the next day. Ya, jadi kalau hari Sabat ya, maksudnya hari Sabat. Tapi kalau cuma sakit kepala, ya kalau sakit hari Sabat nanti pergi kalau sesudah hari Sabat. This woman been in and out of this 18 years. So Ya. what's wrong with one more day? Ya, ini perempuan ini kan setiap hari dia datang dan pergi 18 tahun. Listen Tapi pada satu hari itu, how Jesus replied. Listen how Jesus replied. Verse 16. Ya 15 ya, tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Because this should not be, because this woman is a daughter of Abraham. Ya, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena dia adalah keturunan Abraham? And Satan has bound her for 18 long years. She should be set free on Saturday. Dan waktu itu She should be set free even on Sabbath day. ya, dan dia harus disembuhkan di hari Sabat. Jesus saw this woman as a daughter of Abraham.
Ya, jadi Tuhan memandang perempuan itu sebagai anak Abraham. Because God the Father is saying, how do you do that? Ya, karena tuh Bapa di surga telah mengikat perjanjian dengan Abraham. And reveal to the people of Israel that He is the one who is over Rapha. Ya, karena Tuhan itu adalah Yehovah Rafa. I am the Lord who heals. Akulah Tuhan yang membawa kesembuhan. And God reminds I am that I am. Ketika Tuhan katakan aku adalah aku, This I am eternal and forever. itu berarti aku itu adalah kekal. I am Lord heals. This I am forever the healer. Ya, dan Tuhan katakan aku adalah aku yang menyembuhkan dalam kekekalan. That's how Jesus saw it. Ya, itulah yang terjadi ketika Yesus memandang perempuan ini. She is precious in the sight of God. Ya, perempuan ini sangat berharga di hadapan Tuhan. But she was a descendant of Abraham. Karena dia juga merupakan keturunan Abraham. Imagine God looks at each and every one of us, Malam hari ini, no matter who we are. tidak peduli siapapun kita yang ada di tempat ini, God is high value. Tuhan itu memberi nilai yang sangat tinggi buat kita semua di tempat ini. Because the Bible says God has not withhold giving His Son to us. Because we stop. God has not stopped giving Jesus to die for us. Ya, Tuhan telah mengirim Yesus untuk mati buat kita. How much more will Heavenly Father will give you Amin. what you need in your life? Nah, betapa lagi Tuhan tidak memberikan apa yang menjadikan kebutuhan saudara saat-saat ini. You, me, every one of us, we are precious in His sight. Amin. Saudara dan saya, kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. That's the value you have in life. Itulah nilai yang ada dalam kehidupan kita. Let's talk to the young people. You are valued by God. Sorry. You are valued by God. God put high value in you. Ya, Tuhan memberikan nilai yang tertinggi kepada saudara. It's not how many likes you have on Facebook or Instagram. Ya, tidak peduli berapa banyak orang kasih like di Facebook saudara. Some people put a lot of things on social media, Ya, banyak orang yang suka dengan sosial media. hoping that people will like. Berharap bahwa orang kasih like banyak. Because you feel that you have high value. Dan ketika orang kasih like banyak di media sosial, kita merasa kita bernilai. You have high value. Amin. Jesus gave His life for you. Amin. Tapi Tuhan katakan, You believe in me, you will have eternal life. You come into fellowship with God. amin. Tuhan katakan, saudara itu sangat bernilai di hadapan Tuhan. Karena dia sudah mati di kayu salib buat saudara. But way back to the story of the end. Way back to the story of the end. Jadi kita kembali kepada cerita perempuan Nain. Saw this one on the way out to be married. Ibu janda Nain, ketika Yesus melihat kelompok orang yang sedang membawa mayat ini, The Bible says Jesus washed the body. ya, Saw the value. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus menyentuh peti mati itu. The custom of the time, no religious person is supposed to touch anything that is dead. Ya, dan cerita pada waktu itu atau pada waktu itu ada aturan pada waktu itu bahwa orang tidak boleh menyentuh mayat karena itu najis. Because you become unclean. Ya, akan menjadi najis. When Jesus touched, you become unclean, but the dead become alive. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus jamah peti mati itu, bukannya dia menjadi najis, apa yang terjadi? Anak itu bangkit. And he gave his son back to God. Dan dia kembalikan anak yang hidup ini kepada ibunya. Hallelujah. Haleluya. Way back to the girl that cut. Ya, kita tadi berbicara tentang anak yang memotong-motong tangannya. But let me say, visit. Beberapa tahun ini ketika kami mengunjungi dia, I didn't get to meet her. I didn't get to meet her. you didn't. It's Ya, kami tidak bertemu dengan dia. but the pastor and his wife told me,
oh, she's getting better. Ya, nah, tapi pendetanya menceritakan kepada kami bahwa perempuan ini sudah menjadi lebih baik. In fact, she just graduated from high school. Graduated from high school. Nah, dan bahkan dia bilang bahwa anak ini sudah selesai dari sekolah SMA. And now she's working part-time in a cafe for her further studies. Ya, dan dia sekarang sedang berencana untuk melanjutkan pendidikannya. Because God sees the broken. Tuhan melihat hati yang hancur. God sees the hurting. Tuhan melihat luka hati saudara. One more testimony before I close. Sebelum kita berakhir, ada kesaksian. One time, on my way to sit at church like this, Ya, satu kali kami pelayanan di gereja seperti ini. and on the way there, On the way. Ketika kami dalam perjalanan menuju ke tempat itu, I felt the impression that God tells me when I go out before I speak to call the girl out by the name of Cynthia. Jadi ketika kami dalam perjalanan, Tuhan sudah berbicara kepada saya bahwa saya harus memanggil seorang yang bernama Cynthia. I've been to Indonesia so many times. I don't think I heard any young girls by the name of Cynthia because that's a very English name. Ya, saya bilang sama Tuhan, kok aneh ya, kayaknya nama Cynthia itu lebih nama orang Inggris itu. Indonesia kayaknya jarang mungkin yang punya nama Cynthia. Tapi Tuhan suruh saya panggil nama itu. Dan Tuhan, kalau saya panggil nama Cynthia dan tidak ada nama Cynthia, ya, jadi ketika orang sedang menyembah, semua sedang mengangkat terangkat rohnya sedang menyembah Tuhan. Ya, dan ketika saya panggil Cynthia, ya yang tadi sedang terangkat hatinya menyembah Tuhan ya. Tapi Tuhan katakan, panggil nama itu, saya akan menyampaikan kepada kamu apa yang perlu disampaikan kepada dia. Jadi sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, ya kemudian saya katakan, ada nggak di sini yang bernama Cynthia? Dan hati saya mulai hitung, 1, 2, 3, hitungan keempat. Oh, okay. Ya, saya lihat nggak ada yang berdiri ya, pasti malu. Tiba-tiba seorang katakan, ada. Dan ada sekelompok anak muda. Tapi mereka bilang, oh tapi Cynthia nggak ada di sini. Ya, puji Tuhan, ternyata ada Pete. Dan saya bilang, sampaikan kepada Cynthia ini. Katakan bahwa tangan Tuhan kita tidak terlalu pendek. Kalau engkau mau datang mengulurkan tanganmu kepada Tuhan, dan dia akan menjangkau engkau. Setelah selesai ibadah, dan pendeta dari gereja ini bilang kepada saya, ya, jadi Cynthia ini ketika dia masih anak-anak, dia sering datang di gereja ini. Dia kemudian bertumbuh menjadi gadis muda. Dan kemudian dia menikah dan pergi ke tempat yang lain. Ya, dan pendeta ini katakan, ini Cynthia ini di tempat yang lain dia banyak sekali masalah dengan keluarganya, dengan suaminya. Nah, ketika dia sudah ada di tempat yang lain itu, dia sudah tidak lagi ke gereja. Dan ketika saya kembali ke hotel, saya tidak bisa tidur.
Why do we call somebody in the congregation? Ya, dan saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tidak panggil seseorang yang ada di jemaat itu? Because it's no longer in the church. Dan kenapa Tuhan panggil seseorang yang nggak ada di gereja itu sekarang? After a while, I heard God say this. Dan sesudah kemudian Tuhan berbicara kepada saya ini, Because I want people to know, aku ingin orang-orang tahu, even those that are not in the flock, my eyes see. amin, walaupun mereka tidak ada di tempat ini, tapi mataku tertuju kepada mereka. Do you remember Hagar? Hagar. Saudara ingat Hagar? She ran away. Dia melarikan diri, God told her to go back. dan Tuhan bilang sama dia, kembali. She's the first person to give God a name. Dan Hagar orang yang pertama memberi nama kepada Tuhan. You are the God who sees. Dia katakan, engkau Tuhan yang melihat. Even Hagar, not a Jew, not an Israelite. Ya, bukan orang Yahudi yang memberi nama Tuhan. God eyes was on her as well. Ya, jadi mata Tuhan juga ada terhadap Hagar. There is somebody wrote a poem. Ini ada seorang yang menulis puisi. And the poem is this. The title of the poem is God is aware. Puisinya berjudul Tuhan Tuhan aware. Peduli? God knows. Ya, Tuhan peduli. God is aware of your circumstances. Tuhan peduli terhadap segala keadaanmu. And He moves in your circumstances. Dan dia bergerak di setiap situasi saudara. God is aware of your pain. Tuhan peduli terhadap luka hatimu. And He monitors every second of your pain. Dan dia memonitor setiap titik dari luka hatimu. God is aware of your emptiness. Tuhan peduli terhadap kekosongan di hatimu. And He seeks to fill it in a manner that is beyond your dreams. Dan Tuhan rindu untuk mengisi kekosongan di luar yang bisa kita perkirakan. God is aware of your wounds and your scars. Tuhan peduli terhadap luka hati dan luka hati atau bekas luka hati saudara. And He knows how to bring forth a healing that is deeper than you imagine. Dan Tuhan rindu menyembuhkan luka hati itu melebihi apa yang bisa kita bayangkan. God is more busy in your life than you ever know. God is more busy. Dan Tuhan lebih sibuk di dalam kehidupan saudara, lebih dari apa yang bisa kita perkirakan. That's the heart of our speech. Itulah Tuhan yang peduli dari setiap kita yang ada di tempat ini.